Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Rizky dari kelas PJKR 3G dengan NPM 175203777. Di sini saya akan menjelaskan terjadinya cedera jari kaki dan bagaimana cara penanganan yang tepat untuk cedera tersebut. Yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu dislokasi. Dislokasi adalah cedera pada sendi yang terjadi ketika tulang bergeser dan keluar dari posisi normalnya. Seluruh sendi pada tubuh dapat mengalami dislokasi, termasuk sendi bahu, jari, lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Yang selanjutnya, kenapa sih bisa terjadi dislokasi? Dislokasi ini terjadi akibat adanya sebuah cedera, lalu benturan keras yang dialami sendi tersebut. Lalu beberapa faktor yang dapat meningkatkan resikonya, salah satunya adalah berolahraga. Itu menjadi faktor peningkat resiko dari dislokasi. Lalu apa saja sih gejala dislokasi? Yang pertama, sendi bengkak dan memar, bagian sendi yang terkena berwarna merah atau menghitam, bentuk sendi menjadi tidak normal, terasa sakit ketika digerakkan, mati rasa di sekitar area sendi. Lalu bagaimana cara penanganan yang tepat? Kalian harus menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini kalian harus mendatangi ke dokter. Ini bila tidak membaik dalam beberapa hari ke depan. Lalu yang harus kalian ingat, kalian harus datang ke dokter spesialis yang memiliki peralatan yang lengkap seperti memiliki sinar X. Dan yang selanjutnya, kalian harus memahami jenis dan perawatan yang paling sesuai. Apakah kalian merupakan fraktur stres sederhana atau termasuk fraktur stres serius? Di sini yang dimaksud dengan fraktur stres serius yaitu ketika kalian tidak patah atau tidak bergeser. Lalu kalau misalnya fraktur stres serius, di sini kalian tulangnya patah dan bergeser. Nah, itu fraktur stres serius. Dan ini adalah perawatan untuk fraktur stres yang tidak bergeser atau sederhana. Kalian cukup lakukan dengan metode RICE, yaitu R-nya itu rest, yaitu istirahatkan kaki, bila perlu aktivitas dihentikan. Yang selanjutnya I itu ice atau es, balut daerah sakit dengan es yang dibungkus dengan handuk. Ingat, harus dibungkus dengan handuk. Pada saat kalian membalut daerah sakit kalian dengan es, lakukan 10 hingga 15 menit dalam sejam. Bila sejam berikutnya kalian merasa membaik, turunkan frekuensinya. Lalu yang selanjutnya C, yaitu compression atau memberikan tekanan dengan perban atau perban elastis. Yang selanjutnya itu elevation yaitu pastikan kaki berada melebihi jantung atau pastikan daerah cedera melebihi jantung, harus ada di atas jantung agar peredaran darahnya lancar. Yang selanjutnya, bila diperlukan kalian boleh minum obat pereda rasa sakit. Namun menurut saya, bila rasa sakit di sini masih bisa ditahan, saya sarankan untuk tidak meminum obat pereda rasa sakit ini. Bila kalian ingin meminum pereda rasa sakit ini, kalian boleh membeli obat yang dijual bebas seperti obat anti-inflamasi seperti ibuprofen, naproxen atau aspirin maupun analgesik. Karena obat ini sangat keras untuk lambung, sebaiknya kalian tidak menggunakan lebih dari 2 minggu berturut-turut karena ini akan berbahaya untuk lambung kalian. Yang selanjutnya, seperti dilihat di gambar, balut jari kaki kalian untuk melindunginya. Balut jari kaki yang cedera dengan jari kaki di sebelahnya untuk mempertahankan posisi. Pada saat membalut, kalian tidak boleh terlalu kencang ataupun terlalu longgar. Itu yang harus diingat. Lalu selanjutnya, ketika sudah membaik, kenakan sepatu yang nyaman selama 4 hingga 6 minggu. Kalian boleh menggunakan sendal penyangga dengan bagian depan. Tetapi jika kalian tidak memiliki cedera yang cukup berat, kalian boleh menggunakan sendal. Nah, yang selanjutnya ini adalah perawatan untuk fraktur serius atau fraktur terbuka dan bergeser. Ketika kalian mendatangi rumah sakit atau ke dokter, pasti kalian akan menjalani namanya
operasi reduksi. Apa itu operasi reduksi? Operasi reduksi adalah operasi di mana patahan tulang atau tulang yang bergeser dikembalikan ke posisi yang semula. Nah, itu reduksi. Setelah kalian menjalani operasi reduksi, kalian akan memakai bidai. Tetapi bidai di sini digunakan jika tulang yang patah itu hanya satu, misalnya jari jempol saja. Nah, kalian akan disarankan untuk memakai bidai. Tetapi bagaimana jika lebih? Jika lebih, kalian akan dipasangkan gips. Seperti kalian lebih dari satu patahnya, misalnya ada 2 jari, terus bagian tulang bagian kaki depan ada yang patah juga, kalian akan disuruh atau disarankan menggunakan gips agar lebih aman. Nah, dari semua fraktur ini, untuk penanganan pertama atau pertolongan pertama pada saat kalian tidak bisa mengunjungi ke rumah sakit atau ke dokter, kalian bisa melakukan metode RICE seperti fraktur stres sederhana. Nah, metode RICE ini bisa digunakan untuk fraktur apapun, tetapi perlu diingat, ketika kalian sudah melakukan metode RICE ini, beberapa hari ke depan, maksimal 2 hari, kalian harus memeriksakan cedera kalian ke dokter setelah melakukan metode RICE ini. Itu yang perlu diketahui. Dan untuk semua fraktur apapun, intinya kalian harus beristirahat atau menghentikan aktivitas, apalagi kalian menjalani aktivitas yang seperti pertandingan atau olahraga. Nah, itu harus dihindari dahulu sampai cedera kalian pulih kembali. Mungkin sekian pembahasan tentang cedera jari kaki dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.